Calvin Verdong ungkapkan rasa kekecewaannya usai gagal membantu timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Namun dirinya memberikan penegasan jika hal tersebut merupakan awal baru yang hebat untuk dimulai. Timnas Indonesia harus mengubur impiannya untuk bermain di Piala Dunia usai tersingkir pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert dinilai bermain tidak maksimal. Salah satu faktor diantaranya pemilihan taktik serta komposisi pemain yang mempengaruhi performa skuad Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu disampaikan Verdong, pemain sayap bertahan timnas Indonesia. Pemain berjuluk Lopi itu menegaskan, jika mimpi hebat sepak bola Indonesia akan segera dimulai. Sama seperti Anda semua, saya merasa kecewa. Tetapi bagi saya, ini tetap terasa seperti awal dari sesuatu yang hebat, sebuah mimpi yang baru saja dimulai. Posting Verdong dalam kutipan Instagram pribadinya. Verdong berharap jika para pecinta sepak bola Indonesia dapat bersatu padu. Pemain Lille LOSC itu berharap para pendukung timnas Indonesia tidak pernah berhenti mendukung dirinya dan kawan-kawan lainnya untuk membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Jairo Riedewald akhirnya mendapat klub baru setelah bergabung klub kasta kedua Inggris, Sheffield United. Pemain berusia 29 tahun itu sebelumnya sempat menganggur lama, usai kontraknya berakhir dengan Royal Antwerp. Kiprahnya bersama klub Belgia itu berakhir pada Juni 2025, di mana Antwerp enggan memperpanjang kontraknya. Alhasil, Antwerp melepasnya pada akhir Juni 2025, dan membuat jebolan Akademi Ajax Amsterdam itu berstatus bebas transfer. Meski berstatus bebas transfer, Jairo urung mendapat klub baru sehingga ia harus menganggur selama 3 bulan lebih. Setelah 3 bulan lebih menganggur, kini dirinya mendapat pelabuhan baru dengan bergabung Sheffield United. Dilansir dari laman resmi klub berjuluk The Blades itu, Jairo Riedewald direkrut dengan kontrak jangka pendek. Disebutkan jika Jairo dikontrak kurang lebih selama 3 bulan atau hingga akhir Januari 2026. Perekrutannya sendiri didasarkan pada kebutuhan Sheffield United itu akan pemain berposisi gelandang bertahan. Selain itu, ia dikenal sebagai pemain versatile atau pemain yang bisa menempati berbagai posisi. Pengalamannya juga menjadi salah satu alasan dibalik perekrutannya di pertengahan musim 2025-2026. Sebelum merapat ke Bramall Lane, Jairo sempat bermain di Inggris dengan Crystal Palace selama 7 tahun. Dengan kemampuan dan pengalamannya tersebut, Sheffield berharap Jairo bisa membantu usaha mereka naik ke papan atas. Bukan Shin Tae-yong, Louis van Gaal jadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Nama Louis van Gaal mencuat dalam beberapa jam terakhir sebagai calon kuat pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Rumor itu pertama kali muncul setelah media asal Inggris, The Touchline, mengungkap bahwa Louis van Gaal akan mengumumkan berita besar pada Senin, 20 Oktober 2025. Banyak yang mengira Louis van Gaal akan comeback sebagai pelatih. Sekadar diketahui, Louis van Gaal terakhir kali menjadi pelatih pada Desember 2022 saat memimpin timnas Belanda di Piala Dunia 2022. Lantas kemana Louis van Gaal akan melakukan comeback? Jurnalis Spanyol Victor Catalina membuat pernyataan mengejutkan. Ia membalas unggahan Touchline X dengan kalimat bahasa Indonesia, yakni "Selamat datang Louis van Gaal" plus bendera Indonesia. Jika PSSI benar menunjuk Louis van Gaal sebagai pelatih, praktis akan menimbulkan pro dan kontra. Selain sudah lama vakum menjadi pelatih, usia Louis van Gaal sudah tidak muda lagi, yakni 74 tahun. Awal tahun ini ketika Shin Tae-yong dipecat, nama Louis van Gaal juga mencuat sebagai calon pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Namun beredar kabar Louis van Gaal menolak tawaran menjadi pelatih timnas Indonesia karena masalah kesehatan. Alhasil, Louis van Gaal merekomendasikan mantan asistennya di timnas Belanda, Patrick Kluivert, sebagai pelatih timnas Indonesia. Hasilnya seperti yang kita tahu, Patrick Kluivert gagal meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 dan dipecat PSSI pada Kamis, 16 Oktober 2025. FC20 akhirnya menaikkan nilai kontrak untuk mempertahankan Miss Hilgers. Bek berdarah Indonesia itu menjadi pusat perhatian setelah masa depannya di FC20 terus menggantung sejak awal musim. Kontrak Hilgers bersama klub asal NCD itu akan berakhir pada 30 Juni 2026, dan hingga kini belum ada kesepakatan baru. Jika negosiasi buntu, dia berpeluang hengkang secara gratis begitu kontrak usai.
Pihak Twente kini mengambil langkah serius dengan menyodorkan tawaran baru bernilai lebih tinggi. Langkah ini diambil untuk mengakhiri kebuntuan dalam negosiasi kontrak yang sudah berlangsung sejak musim lalu. Meski demikian, situasi Hilgers di klub belum sepenuhnya membaik. Bek berusia 24 tahun itu belum bermain 1 menit pun untuk Twente musim ini. Hal ini dipicu oleh perselisihan dengan manajemen klub terkait kontraknya yang belum menemui titik terang. Sebelumnya, Hilgers sebenarnya sudah mengutarakan niat untuk hengkang pada akhir musim lalu, namun rencana itu gagal terrealisasi. Akibatnya, status Hilgers kini berada di posisi sulit. Dia dibekukan dari skuad utama FC Twente dan hanya diizinkan berlatih serta tampil di laga uji coba internal klub. Situasi ini membuat masa depannya di De Grolsvesten semakin tidak menentu. Nova Arianto menyebut target Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025 yang paling pertama adalah meraih kemenangan laga perdana. Hal tersebut disampaikan Nova sebelum latihan Indonesia U17 di Stadion Madia Senayan Rabu. Menurut Nova, fokus utamanya adalah menatap laga pertama melawan Honduras. Karena sekali lagi saya fokuskan pemain bagaimana kita mendapatkan poin di pertandingan pertama. Karena itu yang selalu saya sampaikan ke pemain, termasuk dari kualifikasi, kata Nova. Nova mengambil contoh, tim asuhannya menang atas Kuwait U17 dalam laga pertama kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kemenangan ini membuat mentalitas pemain terkatrol. Begitu pula di Piala Asia U17 2025. Putu Panji dan kawan-kawan meraih kemenangan pada laga pertama atas Korea Selatan. Sukses ini berbuah tiket ke Piala Dunia U17 2025. Profil Jesus Casas menarik diulas, sebab dia jadi sosok yang dijagokan melatih Timnas Indonesia gantikan Patrick Kluivert. Diketahui Patrick Kluivert baru saja dipecat PSSI dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Pemecatan dilakukan usai skuad Garuda gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Usai Patrick Kluivert dipecat, menarik menantikan siapa pelatih selanjutnya yang bakal ditunjuk PSSI jadi pengganti. Sejumlah nama mencuat, salah satunya ada Jesus Casas. Kans PSSI merekrut Jesus Casas terbuka lebar, karena pelatih asal Spanyol ini tengah menganggur saat ini. Dia belum menangani tim manapun lagi usai diberhentikan Timnas Irak pada Mei 2025. Casas bisa masuk pertimbangan karena sudah cukup mengenal pemain-pemain Timnas Indonesia. Pasalnya, ia sudah 3 kali bertemu skuad Garuda sepanjang 2023-2024. Soal pengalaman melatih, Jesus Casas sudah malang melintang ke banyak tim. Sampai pada akhirnya pada Oktober 2022, Casas ditunjuk dari pelatih kepala Timnas Irak. Di bawah asuhannya, Irak bisa merengkuh sejumlah kesuksesan. Di antaranya meraih gelar juara Piala Teluk Arab ke-25 pada Januari 2023. Sayangnya, momen kebersamaannya dengan Irak harus terhenti pada Maret 2025. Casas dipecat dari kursi pelatih Timnas Irak usai kalah dari Palestina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini menarik menantikan langkah PSSI berikutnya. Akankah benar Jesus Casas yang ditunjuk sebagai juru taktik baru tim tersebut? PSSI memecat Patrick Kluivert dan jajaran kepelatihan setelah Timnas Indonesia gagal tampil di Piala Dunia 2026. Pemain Timnas Calvin Verdong merespon pemecatan Kluivert dan kawan-kawan. Terima kasih kepada pelatih dan staf atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai pemain dan kerja keras yang telah kami lakukan sebagai tim, kata Verdong. Kluivert menjabat sebagai pelatih kepada Timnas Indonesia sejak awal 2025. Dia cuma mampu menang melawan China dan Bahrain dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert sudah mengucapkan rasa sedihnya gagal mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Namun, dia mengaku bangga bisa bekerja untuk skuad Garuda. Jika mengacu ke pengumuman PSSI, berhentinya kerjasama ini sebatas di jajaran tim pelatih. Sementara posisi Direktur Teknik Alexander Zwiers, Kepala Pencari Bakat Simon Tahamata, dan Penasihat Teknis Jordi Cruyff sepertinya tetap dipertahankan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir masih enggan memberikan keterangan resmi terkait keputusan mengakhiri kontrak Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional Indonesia dan meminta waktu 2 hari lagi. Hal itu disampaikan Erick yang juga menjabat sebagai Menpora di sela agenda kementerian yang ia pimpin di Jakarta Kamis. Kontrak Kluivert yang sebelumnya diumumkan berjalan 2 tahun, resmi berakhir lebih awal menyusul kegagalannya membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Erick tak menjelaskan alasan dirinya meminta waktu selama 2 hari. Ia hanya mengatakan bahwa keterangan resmi soal pemecatan Kluivert sudah ada di media sosial. PSSI resmi mengakhiri kerjasama lebih awal dengan pelatih asal Belanda itu melalui mekanisme mutual termination. Akhir kerjasama ini terjadi 5 hari setelah kekalahan Indonesia dari Irak dengan skor 0-1 pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu. Itu menjadi kekalahan kedua tim Garuda di babak kualifikasi putaran keempat setelah sebelumnya dikalahkan Arab Saudi 2-3 pada laga pertama. 2 kekalahan ini menempatkan Indonesia di posisi akhir klasemen grup B dan terlempar dari persaingan lolos ke pesta olahraga 4 tahunan tersebut.